Yo, sup, kembali lagi di konten sebat. Makasih udah klik video ini. Ya, durasi video ini tergantung rokok saya habis. Dan apabila pembahasan masih ada, maka saya akan tambah lagi ngerokok. So let's talk about the UCL round of 16. Mari kita bahas UCL ronde 16, putaran ke-16. Nah, itulah pokoknya. Dan inilah prediksi saya. Di opening day, match day pertama akan dibuka oleh Club Brugge, perwakilan dari Belgia melawan Aston Villa, perwakilan Inggris bagian utara. Sebelumnya kedua klub ini sudah bertemu di match day keempat dan uniknya dimenangkan oleh Club Brugge walaupun skornya tipis ya 1-0. Namun bakal menarik apabila mereka ketemu lagi nih. Dan sebelum leg kedua, Aston Villa bakal ketemu Brentford, tim dari London, yang mana posisi mereka di liga sekarang di Premier League itu sangat dekat dan sama-sama berebut jatah Eropa. Bakal sangat menarik apabila misalnya di leg pertama keadaan tidak baik untuk Aston Villa, maka menarik banget di leg kedua nanti apakah Unai Emery akan mengeluarkan skuad kedua atau mencampurnya atau apapun itu. Match ini bakal sangat seru sekali antara Club Brugge melawan Aston Villa. Sedangkan Club Brugge sendiri sebelum leg pertama nanti akan bertemu dengan Genk, yang mana Genk adalah peringkat pertama sementara di Liga Belgia. Dan sebelum leg kedua, Club Brugge akan menghadapi Cercle Brugge. Cercle Brugge dalam tajuk Brugge Derby. Meskipun Cercle Brugge ada di peringkat bawah di zona degradasi, tapi akan sangat menarik nanti. Dan apapun hasilnya saat Club Brugge melawan Genk ataupun melawan Cercle Brugge, itu sangat berimpact untuk moralitas mereka sebelum melawan Aston Villa. Dalam pertandingan pembukaan ini prediksi saya yang menang adalah Aston Villa karena di transfer kemarin di musim dingin Aston Villa lumayan upgrade squad ya dengan mendatangkan Asensio, Rashford. Aku rasa bakal sangat seru sekali, tetap pertandingan ini bakal seru sekali dan sebenarnya saya berharap Club Brugge bisa melangkah lebih jauh. Tapi ya udahlah, siapapun pemenang dari pertandingan ini bakal menjadi kuda hitam, bukan? So, prediksi saya Aston Villa bakal lolos ke quarter final. Not tambahan, di playoff sebelumnya Club Brugge berhasil menggugurkan Atalanta, juara Europa League musim kemarin. So, sangat menarik banget nanti pertandingan Aston Villa melawan Club Brugge dan aku rasa skornya gak akan terlalu besar. Tapi tetap prediksiku yang menang adalah Aston Villa. Next, pertandingan selanjutnya kita ada Real Madrid versus Atletico Madrid. Duel derby Madrid. Ini sangat menarik sekali karena dalam 5 derby Madrid terakhir 3 diantaranya berakhir imbang, sedangkan 2 sisanya dimenangkan oleh keduanya. Jadi Real Madrid 1, sedangkan Atletico juga 1. Dan Atletico adalah tim dengan pertahanan terkuat sementara di La Liga Spanyol dengan hanya kebobolan 16 gol. Sebelum leg pertama, Atletico Madrid akan bertemu dengan Atletico Bilbao yang sementara ada di posisi keempat La Liga. Sangat menarik sekali karena pasti Bilbao juga bakal berusaha mati-matian, sedangkan Atletico Madrid sementara ada di title race, jadi bakal berusaha tetap dapat poin meskipun itu hanya 1. Tapi kita lihatlah bagaimana rotasi skuad yang akan dikeluarkan oleh Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid. Dan fakta selanjutnya adalah kemungkinan Bellingham tidak akan bermain di leg pertama karena akumulasi kartu. Menurutku pribadi, derby Madrid paling menarik terjadi di 2 final UCL. Yang pertama di musim 2013-14 dengan skor 4-1 yang dimenangkan oleh Real Madrid, lalu di musim 2015 dan 16 yang berakhir dengan penalti yang juga dimenangkan oleh Real Madrid. Sangat menarik sekali sih nanti. Dan juga fakta selanjutnya dari 2013 hingga 2017, Atletico Madrid dan Real Madrid selalu bertemu di UCL dan selalu dimenangkan oleh Real Madrid. Di atas kertas Madrid pasti akan menang easy, tapi aku yakin Atletico juga akan memberikan perlawanan yang sengit dan juga sangat menarik apabila Atletico Madrid menang ya, karena akhirnya mungkin bisa balas dendam. Untuk prediksi saya di match day kedua ini Real Madrid akan menang, tapi tidak akan menang gampang aku kira. Dan pasti sangat seru sekali. Terlebih ini derby satu kota gitu kan. So, pertama dari Aston Villa, kedua dari Real Madrid.
Di match day ketiga ada Dortmund versus Lille, perwakilan Jerman melawan perwakilan Prancis. Ini adalah fakta unik. Di fase grup sebelumnya, Lille berhasil mengalahkan Real Madrid dan juga Atletico Madrid. Duo Madrid yang bakal bertemu juga nanti, dan Lille berhasil mengalahkannya di fase grup. Sebelum leg pertama, Lille bakal menghadapi PSG dalam lanjutan Ligue 1, dan sementara Lille ada di peringkat 4 Liga Prancis. Jadi saya yakin pasti Lille paling enggak berusaha untuk dapat poin untuk mengamankan posisi ketiga, yang mana itu jatah untuk kompetisi Eropa bagi Ligue 1. Tapi bakal menarik sekali nanti apakah ada rotasi skuad atau apapun itu dari pelatih Lille. Sementara itu UCL adalah kompetisi terakhir yang diikuti Dortmund yang bisa untuk dijuarai paling enggak, karena sebelumnya di DFB Pokal mereka kalah melawan Wolfsburg, dan juga di Bundesliga sendiri mereka bertengger di posisi 11 dan aku rasa impossible untuk juara. Jadi bakal sama menarik sekali nanti di match day ini. Aku rasa Dortmund bakal all in dan juga Lille juga bakal mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Namun prediksi saya sepertinya Lille akan menang. Sebelumnya juga saya prediksikan bahwa Sporting Lisbon lawan Dortmund, yang menang Lisbon, namun yang menang era Dortmund. Cuma di match ini saya prediksi Lille, dan kita lihat apakah Dortmund akan menang. Next di hari yang sama ada pertandingan PSV versus Arsenal. Udah tanpa basa-basi pasti prediksi saya Arsenal yang menang. Tapi kita akan melihat fakta-faktanya. Dan ini adalah faktanya. Dalam 2 tahun terakhir Arsenal selalu bertemu PSV dalam fase grup, entah di ajang Europa League ataupun UCL. Dan dalam 4 pertandingan terakhir 2 dimenangkan oleh Arsenal, 1 kali imbang dan juga 1 kali kalah. Kalah dan imbang biasanya itu ada di match di putaran kedua dalam fase grup di konsep sebelumnya gitu ya. Jadi ya udahlah, kayak nggak terlalu penting amat. Fakta selanjutnya adalah PSV kemungkinan musim ini bisa double winner, apabila bahkan treble winner ya. Tapi kita lihat aja, karena sementara di era divisi posisinya juga masih di posisi pertama kalau nggak salah, dan juga ada di Piala Liga Belanda juga masih main atau udah gugur deh kayaknya deh tadi. Tapi ya lihat aja lah. Bagi Arsenal sendiri UCL adalah satu-satunya kejuaraannya mungkin dia bisa juarai selain Premier League, walaupun kayaknya chance-nya makin kecil ya ngelihat tadi pagi imbang lawan Nottingham. Aku rasa mungkin UCL satu-satunya harapan terakhir untuk Arsenal di tahun ini bisa mendapatkan juara, walaupun chance-nya kecil banget gitu. Dan juga yang bikin menarik sekali pertandingan ini adalah Arsenal semenjak di awal Januari atau Februari ini kekurangan striker, kekurangan lini depan. Selain setelah Bukayo Saka cedera, Havertz cedera, Gabriel Jesus cedera, dan juga Martinelli cedera, hanya tersisa Nwaeri, Sterling, dan juga Trossard di lini depan Arsenal. Maka dari itu akhirnya Arteta menguji coba gelandang terbaiknya, nggak terbaik juga sih, cuman ya sama-sama dari Real Sociedad. Merino, seorang gelandang, dicoba menjadi striker, walaupun lumayan works ya pas lawan Leicester, berhasil mencetak 2 gol. Namun pas saat Arsenal melawan West Ham dan juga Nottingham Forest, ya lumayan kerasa aja sih tanpa Bukayo Saka. Dan pas lihat pertama kali Merino main melawan Leicester berhasil mencetak 2 gol, itu rasanya tiba-tiba kayak flashback keinget Giroud. Tapi ya udahlah. Sebelum leg kedua sendiri Arsenal akan bertandang ke Old Trafford, ke markas Manchester United. Dan setelah leg kedua Arsenal akan menghadapi Chelsea dalam tajuk Derby London, dan sangat menarik sekali. Walaupun aku rasa title race udah berakhir, tapi lihat aja nantilah. Bulannya cukup sibuk untuk Arsenal ya. Tapi harapan saya semoga mungkin dari staff pelatih bisa merotasi skuad juga dan promosikan beberapa pemain akademi lagi, karena skuad kita beneran tipis, hanya 24 pemain. Kadang Arteta juga terlalu naif, so lihat aja. Apabila menang, Arsenal akan menghadapi kemungkinan Atletico Madrid atau Real Madrid. Dan ini sangat menarik sekali, karena apabila bertemu dengan Real Madrid maka akan rematch di UCL tahun berapa itu, pas Galacticos versi pertama melawan Invisible Arsenal, yang mana pertandingan itu diakhiri dengan 1 gol Henry kalau nggak salah. Arsenalnya menang. Semenjak itu kayaknya Arsenal nggak pernah ketemu Real Madrid lagi di UCL. Tapi sangat menarik sekali kalau Madrid ketemu Arsenal sih, karena dua klub ini sama-sama klub bersponsor sama, dan juga 2 klub yang membuat City humble. So, tapi bakal lebih menarik lagi menurutku pribadi apabila Arsenal ketemu Atletico. Kedua tim dengan pertahanan terbaik bakal ketemu, so bakal menarik sekali sih. Keesokan harinya ada pertandingan Feyenoord versus Inter Milan. Mari kita bedah. Feyenoord asuhan Robin van Persie di musim ini lumayan sial dengan badai cedera yang sangat berat mungkin.
Karena 5 pemainnya sudah dipastikan akan menutup musim lebih cepat, sedangkan 8-nya masih belum ada kejelasan. Sedangkan Inter Milan sendiri adalah satu-satunya perwakilan Italia yang tersisa setelah Juventus, Atlanta, lalu AC Milan gugur di playoff, lalu Bolonya gugur di fase grup, dan itu mungkin beban yang sangat berat. Di UCL edisi tahun ini Feyenoord lumayan memberi kejutan banyak ya dengan menahan imbang City di Etihad. Ya mana komentator sebenarnya sudah ngomong kayak ini City bakal menang, udah pasti menang saat udah 3-0, tapi akhirnya di comeback 3-0. Lalu berhasil menang lawan Munchen di kandangnya mereka sendiri, misalnya di kandang Feyenoord. Dan juga menggugurkan AC Milan di playoff. Lumayan pembunuh tim-tim besar ya Feyenoord nih. Tapi dengan cedera yang seperti itu, aku rasa sangat menarik sekali untuk melihat taktik dari Robin van Persie. Setelah leg kedua sendiri, Inter Milan akan menghadapi Atalanta dalam lanjutan Serie A. Dan sebelum leg pertama, Inter Milan akan menghadapi Napoli. Minggu yang cukup berat untuk Inter Milan, tapi lihat aja lah. Di prediksi kali ini aku rasa yang menang akan Inter Milan dengan kualitas dan juga mungkin skuadnya yang lumayan tebal. Jadi pasti bisa. Di hari yang sama, pertandingan kedua ada Munchen versus Leverkusen. Derby Jerman, dua tim paling terbaik sementara di Bundesliga. Dalam 5 pertandingan terakhir, Leverkusen memenangkan 2 pertandingan, sedangkan sisanya berakhir imbang. Di Bundesliga sendiri jarak mereka tuh hanya 5 poin yang dipimpin oleh Munchen. Leverkusen sendiri di musim ini berpotensi untuk treble apabila berhasil menang semua kompetisi ya. Karena di DFB Pokal mereka masih bermain, di Bundesliga juga posisinya lumayan masih bisa ngejar Munchen, lalu di UCL masih bermain sampai sekarang. So prediksi saya untuk kali ini mungkin Leverkusen bakal menang, dan semoga mungkin menang karena ya kita lihat wajah-wajah baru kan. Munchen di bawah asuhan Company lumayan unik karena kadang bagus, kadang ya begitulah pas-pasan. Lawan Celtic aja kemarin lumayan berat juga hingga menit-menit akhir baru bisa comeback. So aku rasa Leverkusen bakal menang. Di pertandingan selanjutnya ada Liverpool versus PSG. Pertemuan terakhir dua klub ini terjadi pada 2018, yang mana dimenangkan oleh keduanya. Jadi kurang lebih mereka imbang lah walaupun skornya beda ya. Sepertinya juga menurut saya PSG tahun ini bakal all in seperti tahun-tahun sebelumnya pas Mbappe masih di PSG. Tapi kita lihat aja lah, karena Liverpool sendiri juga tahun ini lumayan lumayan beruntung banget. Aku rasa dengan transisi dari Klopp ke Arne Slot tuh lumayan bakal kaget, tapi ternyata enggak. Arne Slot enggak lumayan tapi memang mendominasi di UCL sendiri, mereka peringkat 1, di Premier League juga. Di Premier League mereka unggul 13 poin dari Arsenal, dan aku rasa pasti udah bakal ngunci gelar Liga Inggris Premier League. Tapi di UCL kita lihat aja lah. Dan juga pasti menjadi juara UCL adalah impian PSG juga, sama seperti Arsenal. So kita lihat aja lah bakal bagaimana. Sebelum leg pertama dan sesudah leg kedua, Liverpool akan menghadapi Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris dan juga Piala Carabao. Final Piala Carabao maksudku. Jadi sangat menarik nanti untuk dilihat bagaimana taktik Arne Slot, bagaimana dia akan membongkar pasang skuadnya. Tapi untuk saya sendiri prediksinya kelihatannya yang menang pasti Liverpool. Prediksi gue menang Liverpool, tapi semoga PSG menang lah. Aku rasa kasihan juga sih bertonton begitu. So di next match ada pertandingan Benfica melawan Barcelona. Dalam 3 pertandingan terakhir kedua tim berhasil menang dan imbang sekali, cukup adil. Di pertemuan terakhir kedua klub, yaitu di matchday ke-7 di UCL fase grup, pertandingan itu sangat menarik karena berakhir dengan 9 gol dan juga 1 kartu merah. Pertandingan seru yang akhirnya dimenangkan oleh Barca di markas Benfica. Lalu Benfica sendiri adalah perwakilan terakhir dari Portugal setelah Dortmund menggugurkan Sporting Lisbon di playoff kemarin. Lalu sebelum leg pertama, Benfica akan menghadapi Sporting Braga, sang peringkat ketiga di Liga Portugal dalam lanjutan perempat final Piala Liga Portugal. So bakal sangat menarik sekali bagaimana Benfica akan merotasi skuadnya juga. Setelah leg kedua, Barca sendiri akan menghadapi Atletico Madrid dalam lanjutan title race di La Liga. So bakal sangat menarik melihat kedua tim ini bagaimana mereka akan merombak skuadnya, dan sangat seru banget untuk dinanti siapa akan lolos nanti. Tapi pada diri saya di atas kertas pasti Barca menang. So saya akan ikuti itu, pasti Barca menang. So itulah prediksi saya untuk 16 besar UCL tahun ini. Kurang lebih yang lolos adalah Barca, PSG, Leverkusen, Inter Milan, Arsenal, Lille, Real Madrid, dan juga Aston Villa. Tapi apapun bisa terjadi dalam bola dan juga banyak kejutan.
kurang lebih tim-tim itu yang lolos. Dan tadi sebelumnya saya mencoba menggunakan bahasa Inggris untuk video ini, tapi setelah 1 jam record saya gagal karena nggak bisa bahasa Inggris. So kalau misalnya kalian pengen saya bahas pakai bahasa Inggris, let me know in comment. Terima kasih udah nonton video ini. Semangat puasanya untuk kalian yang menjalani dan selamat menjalani ibadah puasa. Ya, semangat Arsenal. Thank you.